Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidi Eka Putra Widodo, kelas 7 dari SMP IT Taruna Arisalah. Hari ini saya akan menjelaskan terbentuknya matahari. Secara kimiawi, sekitar 3/4 massa matahari terdiri dari hidrogen, sedangkan sisanya didominasikan helium. Sisa massa tersebut 1,69%, setara dengan 5.629 kali massa bumi, terdiri dari elemen-elemen berat seperti oksigen, karbon, neon, dan besi. Matahari terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu akibat peluruhan gravitasi suatu wilayah dalam sebuah awan molekul besar. Sebagian besar materi yang berkumpul di tengah, sementara sisanya memipih menjadi cakram yang beredar yang kelak menjadi tata surya. Massa pusatnya semakin panas dan padat, dan akhirnya memulai fusi ternuklir di intinya. Diduga bahwa hampir semua bintang lain terbentuk dengan proses serupa, klavirasi bintang matahari. Bentuk gelas spektrumnya adalah bintang deret utama 62V dan sering digolongkan sebagai katai kuning karena radiasinya tampak lebih intens dalam porsi spektrum kuning dan merah. Meski warnanya putih di permukaan bumi, matahari tampak kuning karena pembaruan cahaya biru di atmosfer. Menurut label kelas spektrum 62, menunjukkan suhu permukaannya sekitar 5.778 K atau 5.505 dan V menandakan bahwa matahari layak sebagai bintang lain, merupakan bintang deret utama, sehingga energi yang diciptakannya oleh fusi nuklir nukleus hidrogen ke dalam helium. Dalam intinya, matahari memfusi 620 juta ton metrik hidrogen setiap detik. Dahulu, matahari dipandang oleh para astronom sebagai bintang kecil dan tidak penting. Sekarang, matahari dianggap lebih terang daripada sekitarnya 85% bintang di galaksi Bima Sakti yang didominasikan katai merah. Magnitudo absolut matahari adalah plus 4,83. Akan tetapi, sebagai bintang yang paling dekat dengan bumi, matahari adalah benda tercerah di langit dengan magnitudo tampak minus 28,74. Korona matahari yang panas terus meluas di angkasa dan menciptakan angin matahari, yaitu arus partikel yang bermuatan yang bergerak hingga heliopause sekitar 100 AU, gelembung di medium antar bintang yang terbentuk oleh angin matahari. Heliosfer adalah struktur bersambung terbesarnya di tata surya. Matahari saat ini bergerak melalui awan antar bintang lokal dekat dengan awan di zona gelembung lokal, tepatnya di lingkaran terdalam dengan Orion di galaksi Bima Sakti. Dari 50 sistem bintang terdekat dalam jarak 17 tahun cahaya dari bumi, bintang terdekat adalah katai merah yang bernama Proxima Centauri sekitar 4,2 tahun cahaya. Matahari memiliki massa terbesar keempat. Matahari mengorbit pusat Bima Sakti yang jaraknya lebih dari
24.000 sampai 26.000 tahun cahaya. Dan pusat galaksi, jika dilihat dari kutub utara galaksi, matahari merampungkan suatu orbit sejarah jarum jam dalam kurun sekitar 225 sampai 250 juta tahun. Karena Bima Sakti bergerak relatif, terdapat radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau CMB ke arah konstelasi Hadria dalam kecepatan 550 km per detik. Kecepatan matahari relatif terdapat CMB sekitar 370 km per detik ke arah korektor atau Leo. Jarak rata-rata matahari dari bumi sekitar 149,6 juta kilometer atau 1 AU. Meski jaraknya bervariasi seiring pergerakan bumi menjauhi perlihatan pada bulan Januari hingga aphelion pada bulan Juni. Pada jarak rata-rata ini, cahaya bergerak dari matahari ke bumi selama 8 menit 19 detik. Energi sinar matahari ini membantu perkembangan nyaris semua bentuk kehidupan dari bumi melalui fotosintesis dan mengubah iklim dan cuaca bumi. Dampak luar biasa matahari terhadap bumi sudah diamati sejak zaman prasejarah. Matahari dianggap sejumlah peradaban sebagai dewa. Pahamilah ilmiah yang akurat mengenai matahari berkembang perlahan pada abad ke-19. Beberapa ilmuwan ternama mulai sedikit tahu tentang komposisi fisik dan sumber tenaga matahari. Pahaman ini masih terus berkembang sampai sekarang. Ada jumlah anomi perilaku matahari yang belum dapat dijelaskan secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.